Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah di hari ini ya menjelang hari-hari kita menghadapi ibadah kurban ya. Insyaallah kita masih fokus kepada materi kita, yaitu tentang bagaimana kita memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang merujuk dari kitab Fikih Asmaul Husna karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Badar. Di pertemuan yang pertama kita sudah memukaddimah tentang keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh sebagai penulis mendalamkan tentang fadilah ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini dalam beberapa pembahasan. Dan kita masuk kepada pembahasan yang kedua dan sekaligus yang terakhir tentang keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bukunya beliau sebutkan lanjutan dari keutamaan ilmu tentang nama Allah Subhanahu wa taala itu beliau sebutkan dalam pembahasan kita hari ini, yaitu ada 8 keutamaan. Ada 8 keutamaan. Keutamaan yang pertama, kata beliau, wa anna hadzal ilma asyraful ilmi wa afdaluhu. Sesungguhnya ilmu ini, yaitu ilmu tentang nama dan sifat Allah, adalah semulia-mulianya ilmu, seutama-utama dan setinggi-tingginya kedudukan. Sebagaimana ya, kama qila syaraful ilmi di syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu itu dilihat dari sisi apa yang dibahas oleh ilmu itu. Dan tidak ada ilmu yang paling mulia dan paling utama kecuali ketika kita berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, menyibukkan diri dengan ilmu ini, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, merupakan kesibukan terhadap sesuatu yang sangat mulia. Ya. Ini yang pertama. Jadi ada sebuah kesepakatan umum ya, bahwa suatu ilmu dikatakan mulia tergantung apa yang dikajinya. Kalau dalam urusan dunia, kita melihat misalnya ilmu tentang kesehatan, ya kan, masuk ilmu yang mulia. Karena ilmu itu bermanfaat buat manusia. Ya, ilmu tentang ekonomi, tentang pertanian, ya, tentang perikanan, tentang dan ilmu-ilmu yang lain intinya. Itu
dalam urusan dunia. Ya. Apalagi dalam urusan akhirat. Dan dunia dan akhirat itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berilmu tentang dunia dan akhirat mengandung kemuliaan, sehingga berilmu tentang pencipta keduanya lebih mulia. Nah, itu logikanya. Ya. Ini yang pertama, ya, yang ditekankan oleh Syekh, mengapa ilmu tentang nama dan sifat Allah ini menjadi sangat penting. Yang kedua, ilmu ini, ya ilmu tentang Allah, nama dan sifatnya, ilmu ini mengantarkan seorang hamba untuk mencintai dan mengagungkan Allah. Sekaligus menumbuhkan rasa takut, serta meningkatkan rasa harap kepada Allah. Dia juga dapat menguatkan keikhlasan dan beribadah kepada Allah. Jadi poin yang kedua ini, berilmu tentang Allah, nama dan sifatnya, itu mengantarkan seorang hamba untuk satu, mencintai Allah, dua, mengagungkan Allah, ketiga, ya, meningkatkan rasa takut kepada Allah, keempat, meningkatkan rasa harap kepada Allah, kelima, memudahkan untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya, kita ulangi. Poin yang kedua ini, ya, Syekh menekankan bahwa dengan ilmu ini, ya, ilmu tentang Allah dan nama dan sifatnya, dapat menghantarkan seorang hamba untuk satu, mencintai Allah, kedua, mengagungkan Allah, ketiga, meningkatkan rasa takut kepada Allah, menumbuhkan rasa takut, keempat, meningkatkan rasa harap kepada Allah, yang kelima, memudahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, emang kalau kita sudah mencintai Allah, ngapain? Kalau kita sudah berharap sama Allah, ngapain? Takut sama Allah, ngapain? Ikhlas beribadah kepada Allah, ngapain? Jawabannya, itu semua merupakan sebab apa? Kita bahagia, masalahnya. Dunia sebelum akhirat. Makanya, antum perhatikan, ya, di banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim, Allah menyebutkan sengsaranya manusia di dunia dan sebelum akhirat di saat mereka melupakan Allah dan berlebihan mencintai dunianya. Itu mesti. Ya. Antum banyak dapat di dalam ayat Al-Quran bahwa sebab kesengsaraan manusia di dunia sebelum dia sengsara di akhirat itu dengan dua hal. Satu, lalai dari mengingat Allah, maksudnya tidak beribadah kepada Allah. Yang kedua apa? Berlebihan dan mencintai dunia. Ya. Sehingga kebalikannya, sebab bahagia seorang hamba di dunia sebelum dia lebih bahagia lagi di akhirat, ketika dia apa? Mengingat Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak terlena dengan dunianya. Mesti. Makanya kalau orang itu galau, kacau, gelisah, baper gitu ya, pasti sebabnya karena dua ini. Pasti. Dia tidak bergantung kepada Allah dan terlalu berlebihan memikirkan dunia dan mencintainya. Pasti. Ya. Sehingga pantas kemudian Syekh menekankan bahwa berilmu tentang Allah, nama dan sifatnya dapat menghantarkan seorang hamba itu untuk satu, apa tadi? Mencintai Allah. Kedua, mengagungkan Allah. Ketiga, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Empat,
meningkatkan rasa harap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Yang kelima, memudahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bila kelima-limanya ini betul-betul ada pada diri kita, mesti bahagia. Mesti bahagia. Di dalam surah An-Nahl pada ayat saya lupa ayatnya, tapi bunyinya begini. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakri wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kita cek dulu di ini ya. Paling mudah itu sekarang alhamdulillah adanya teknologi ini, kita tinggal tanya ke Google ya. An-Nahl ayat berapa? 97 ya. Kita buka An-Nahl ayat 97. An-Nahl itu surat yang ke-16 kalau nggak salah ya. Surat yang ke-16 ayat 97. Ya, sah. Jazakallahu khair. Allah Ta'ala berfirman, ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang bawa Quran boleh dibuka ya, biar kita baca melihat Al-Qurannya ayatnya bersama-sama ya. An-Nahl 97 Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan, ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Lihat, Allah berfirman, siapapun yang dia beramal soleh, baik dia laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Dalam keadaan dia beriman. Tentu kita mengatakan dasar iman yang pertama dan paling utama adalah beriman kepada Allah. Dan 5 perkara tadi merupakan kandungan iman kepada Allah. Mencintai Allah, ya, mengagungkan Allah, takut, berharap, ikhlas, itu semua bagian dari kandungan iman kepada Allah. Maka barang siapa yang beramal soleh, apakah dia laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Kalau baik itu pasti bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di hari kiamat kami akan berikan ganjaran untuk mereka dengan yang lebih baik lagi daripada dunia tadi, karena apa yang mereka amalkan. Ya, apa yang mereka amalkan? Amal soleh. Dalam keadaan apa? Ketika amal dikerjakan, dalam keadaan dia mencintai Allah, mengagungkan Allah, bertakut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan mengikhlaskan ibadahnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu tentang asma wa sifat ini mengantarkan kebahagiaan kepada kita pada hakikatnya. Yang ketiga kata Syekh, mengundang kecintaan Allah. Jadi keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah, bila kita mempelajarinya, kan tadi itu tumbuh tuh rasa cinta, rasa agung kepada Allah. Maka yang ketiga nyambung dengan yang kedua tadi, yaitu mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapati sebuah hadis Nabi SAW di mana Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini kita dalam ilmu mustalah hadis namanya ilmu disebut dengan hadis qudsi. Ya. Allah Taala berfirman, ya, man 'ada li waliyan faqad adantu bir harbi.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi mimma aftaratu 'alaihi. Wa la yazalu yataqarrabu 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Hadis sahih Muslim. Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adantu birharbi. Barang siapa yang memusuhi para waliku, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku umumkan peperangan kepada orang tersebut. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, mengalahkan apa yang aku telah wajibkan kepada dirinya. Wa la yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil, dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan diriku kepadaku dengan amalan-amalan yang disunnahkan, nawafil, sampai aku betul-betul mencintainya. Setelah dia melaksanakan amalan wajib, dia sempurnakan amalan sunnah sampai aku betul-betul mencintainya. Dan bila aku telah mencintainya, maka setiap apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia pegang, yang dia usahakan, kemanapun dia melangkah, itu menjadi sesuatu yang Allah cintai. Jadi bila Allah telah mencintainya, maka setiap apapun yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia usahakan, di mana tempat dia pergi, maka itu semua berada dalam apa-apa yang Allah cintai. Ketika dia minta kepadaku, kata Allah, aku akan beri apapun yang dia minta. Dan ketika dia minta perlindungan kepadaku agar selamat dari berbagai macam keburukan dunia akhirat, aku akan lindungi dirinya. Itu buah ketika seseorang itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebab terundangnya cinta Allah Subhanahu wa taala yaitu mempelajari nama dan sifat Allah. Mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah, tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Tumbuh rasa pengagungan kita kepada Allah. Memudahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Maka menjadilah seorang hamba itu jadi hamba yang Allah cintai. Bila Allah telah mencintainya, hidupnya mudah. Dia minta, mudah dikabul. Ada keburukan, Allah lindungi dirinya. Ya. Ini keutamaan dari mempelajari ilmu nama dan sifat Allah yang ketiga. Yang keempat, ya, sebelum kita pindah kepada yang keempat, kita coba lihat prakteknya. Syekh memberikan praktek bagaimana bahwa ilmu ini dapat mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Allah itu punya nama dan sifat namanya witir. Artinya ganjil. Itu nama dan sifat Allah. Ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, yang witir. Makanya hampir semua solat sunnah Rasulullah SAW, itu ketika safar beliau tinggalkan. Namun ada 2 solat yang hampir tidak pernah Rasulullah tinggalkan, baik ketika safar ataupun ketika mukim, yaitu solat witir dan solat qobliyah fajar. Itu Rasulullah tidak pernah tinggalkan, baik ketika beliau mukim maupun safar. Di antaranya witir, salat witir. Makanya ini ada kaitannya dengan nama Allah witir. Allah itu witir dan menyukai yang witir. Sehingga kita dapati banyak hitungan-hitungan amal ibadah kita itu jumlahnya ganjil. Betul enggak?
Contoh misalnya ketika kita dzikir, subhanallah, subhanallah habis sholat. Ganjil atau genap? Hah? Ganjil 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Ya. Ketika misalnya kita berbuka puasa, ya kan? Upayakan ganjil. Ketika kita istijmar itu adalah bercebok dengan menggunakan batu. Maka itu witir, ya. Ketika minimal 3, ya. Batunya batu yang sekepalan tangan bisa kita ambil, bukan batu gede, ya, atau batu kecil sehingga nggak bisa mengusap kotoran gitu kan. Yang sedang. Kalau nggak cukup 5, kalau nggak cukup 7, seterusnya diganjilkan. Begitu juga ketika kita membasuh, ya, mayit dalam penyelenggaraan jenazah. Ya, ketika Rasulullah anaknya wafat, maka Rasulullah meminta para ibu-ibu yang memandikan anaknya, ighsilna salasan. Ya, basuhlah dia dengan 3 basuhan. Ya, basuhlah dia dengan 3 basuhan. Bahkan kain kafannya pun dilapis 3. Ya, kain kafan dilapis 3. Ya. Dan banyak amalan-amalan yang lain, yang amalan-amalan ibadah kita ini menggunakan witir. Karena hakikatnya Allah itu senang yang witir. Jadi Allah punya nama dan sifat witir dan menyukai yang witir. Menyukai yang witir. Allah Al-Alim, Maha mengetahui dan mencintai para ulama. Mencintai orang-orang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mesti Allah mencintai para ulama. Ya, karena tidak ada satu lafaz pun yang di situ disebutkan lafaz ulama, pasti itu adalah lafaz kemuliaan dan pujian, pasti. Contoh misal, Allah berfirman dalam surat Fatir misalnya, innama yakhsyallaha min ibadiyal ulama, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Nabi juga bersabda, ya, al-ulama'u warasatul anbiya wal anbiya'u lam yarisu dinar wala dirhaman. Ya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Para nabi hanya meninggalkan ilmu, maka barang siapa mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Maka dan tidak ada di antara umatnya yang paling banyak mendapatkan warisan nabi itu kecuali ulama. Dia yang paling banyak mengambil warisan Nabi tersebut. Ya. Sehingga tidak ada satu pun lafaz ulama baik dari ayat maupun hadis pasti itu mengandung kemuliaan karena ini ada kaitannya dengan apa? Nama Allah Al-Alim, bahwa Allah Maha berilmu. Ya. Contoh lain. Allah itu Jawad. Jawadun Karim. Maha dermawan. Maha dermawan, wa yuhibbul jud, maka Allah pun mencukai kedermawanan. Ya. Mencukai kedermawanan. Maka siapapun yang dermawan, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pun dicintai oleh manusia. Ada enggak orang yang punya banyak musuh karena kedermawanannya? Hampir malah enggak ada. Kalau bakhil loba. Tapi dermawan, orang dermawan dicintai oleh siapapun. Dan Allah lebih mencintai mereka. Allah lebih mencintai mereka. Dan sosok yang paling dermawan dari umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedermawanannya semakin bertambah ketika Ramadan tiba. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Adalah Nabi SAW itu ada sosok manusia yang sangat dermawan dan kedermawanannya meningkat pesat ketika ya bulan Ramadan. Demikian juga Allah itu Maha kuat, Qawi.
Dan mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Ya. Dan para ulama sepakat, kuat di sini adalah kuat ketaatan dan keimanannya. Ya, sebagaimana ya Rasul bersabda, al-mu'min al-qawi ya ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Ya, wa likulli minhuma khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya ada kebaikan. Ya. Jadi seorang mukmin yang kuat imannya lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi yang paling istiqomah maka dia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak beramal tentu dia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain bahwa Allah itu Hayyun. Allah punya nama dan sifat Maha Pemalu. Maha apa? Pemalu. Dan mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu dan membenci orang-orang yang memalukan. Benar kan? Allah Hayyun Karimun. Makanya dalam sebuah hadis, ya, satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang Hayyun nama Allah adalah hadis ini. Ya, Rasulullah bersabda, "Innallaha hayyun karimun, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadahi ilaihi fayaruddu sifran khaibataini." Allah itu ya, Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Begitu sangat malu kepada hambanya ketika hambanya itu mengangkatkan kedua tangannya minta kepada Allah, kemudian dia turunkan tangannya dalam keadaan doanya tidaklah kabulkan. Allah malu. Paham maksudnya? Allah malu kepada hambanya. Ya, ketika hambanya meminta, Allah tidak kabulkan, Allah malu tidak mengabulkan doa mereka. Itu maksudnya. Karena Allah Maha Pemalu dan Allah Maha Dermawan. Ya. Malu ketika Allah tidak mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya. Sehingga orang-orang yang mukmin yang memiliki sifat malu, maka dia menjadi orang yang Allah cintai. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Tidaklah rasa malu itu kecuali mendatangkan kebaikan. Mesti. Maka di riwayat yang lain Nabi juga bersabda, "Illam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak memiliki rasa malu lagi, maka silakan berbuat semaumu. Artinya orang kalau udah hilang rasa malu, maka dia berbuat dosa apapun tidak peduli kepada ya pandangan Allah maupun pandangan manusia. Ya. Dan bagaimana kisah kemuliaan Utsman di antaranya karena tingginya rasa malu Utsman. Adalah Rasulullah SAW, ya, suatu hari di rumahnya itu duduk barigo goleran. Masuklah Abu Bakar ingin menemui beliau. Mengucapkan salam, maka beliau menjawab Waalaikumsalam. Masuk Abu Bakar. Kemudian datanglah Umar, mengucapkan salam, Rasul menjawab salam, masuklah Umar. Datang yang ketiga, yaitu Utsman, mengucapkan salam, maka Rasulullah membetulkan posisi duduknya. Yang tadinya barigo goleran, kemudian jadi duduk. Rasulullah menjawab salamnya Utsman, lalu kemudian masuklah Utsman. Maka itu diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW. Maka ketika mereka pulang semua, maka Aisyah bertanya, ya, mengapa ya Rasulullah ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, engkau biasa-biasa saja, tapi ketika Utsman masuk, engkau merapikan, membetulkan posisi dudukmu. Apa yang Rasulullah SAW? Bagaimana? Ya, aku tidak merasa malu kepada sosok yang malaikat saja malu kepada Utsman. Karena Utsman punya sifat pemalu. Ya, santun, lembut gitu. Tidak apa kalau bahasa kita mah seredek gitu. Seredek kan libas sana, libas sini gitu nya, tepeduli batur seredek gitu. Kalau bahasa namanya jafaf. Jafaf itu enggak punya sopan santun sudah. Gitu.
Selonong boy. Udah karena itu. Ya. Maka rasa malu itu adalah sifat mulia. Dan Allah punya nama Al-Hayyu, yaitu Maha Pemalu, maka mencintai sifat malu. Contoh yang lain. Jadi kita preteli satu-satu ya, supaya karena kita ini sedang belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus semakin kenal Allah semakin bagus. Contoh yang lain bahwa Allah itu Tawwab. Allah itu apa? Tawwab. Apa arti Tawwab? Maha ya, penerima taubat. Ya, maka mencintai at-tawwabin. Innallaha tawwabun yuhibbut tawwabin. Allah itu Maha penerima taubat dan mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Ya. Dan Allah jelas-jelas menyatakan dalam Al-Qur'an Karim dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu ya, sungguhnya Allah mencintai orang bertaubat. Ya. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan mencintai orang yang suka bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Maka orang yang selalu bertaubat adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun." Setiap anak-anak manusia, maka mereka pasti banyak melakukan dosa. Dosa ini, dosa itu, diulang-ulang atau berganti-gantian melakukan dosa dan dosa dan dosa. Tapi sebaik-baik yang berbuat dosa adalah mereka yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana mau tanya sama antum. Kalau kita pasti berbuat dosa enggak? Pasti. Lalu kalau kita memang pasti berbuat dosa, lalu yang Allah nilai kita itu apanya? Kita kan berbuat dosa. Pasti kan? Allah ciptain sebagai manusia, pasti berbuat dosa. Apa kebaikan yang Allah harapkan dari kita sebagai pelanggan dosa? Hah? Taubatnya. Gitu. Sehingga baguskanlah kualitas taubat kita. Karena berbuat dosa sulit. Kita tidak mungkin tidak berbuat dosa. Tapi sebaiknya berbuat dosa apa? Sadar. Cepat kembali dan mau taubat kepada Allah. Tiba-tiba gibah gening astagfirullah, ya Allah ampuni gitu kan. Ya, melihat yang diharamkan langsung astagfirullah ya Allah, kau melihat yang diharamkan. Mendengar yang buruk, astagfirullah, kau dengar yang buruk. Manusia itu memang tempatnya lupa dan lalai. Tapi sebaik-baik mereka adalah apa? Yang bertaubat. Siapakah yang pertama kali melakukan dosa di muka dari kalangan manusia? Nabi Adam. Betul tidak? Nabi Adam. Tapi Nabi Adam ya menjadi ya contoh teladan kita dalam hal bertaubatnya. Bertaubatnya. Dan Allah ajarkan satu kalimat khusus untuk Nabi Adam, dan Allah ajarkan itu ketika Nabi Adam masih di surga. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka ya Adam mendapatkan pengajaran dari Allah untuk bertobat. Kalimat bertobat. Dan Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah menerima taubat. Apa kalimatnya? Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surah Al-A'raf ayat berahanya cari weh sendirilah. Masalah ayat ya Al-A'raf intinya. Maka Anda bertaubat. Nah, perhatikan ya. Adam digoda iblis untuk mendekati pohon. Ya, dan berhasil bahkan memakan buahnya. Ya. Kemudian Anda bertobat. Mestinya kalau Adam bertobat, Allah ampuni, Adam tetap di surga dong. Tapi memang Allah sudah merencanakan Adam menempati bumi.
dunia. Jadi salah ada kalimat dunia ini ada tempat Nabi Adam dihukum. Bukan. Nabi Adam sudah bertobat. Paham ya? Allah memang sudah merencanakan Adam harus menempati dunia, bumi. Bukan karena kesalahannya. Karena kesalahannya Nabi Adam sudah bertobat dan Allah bahkan mengajarkan langsung kalimat taubatnya. Mestinya selesai dong kalau sudah bertobat. Betul kan? Tetap di surga dong. Tapi memang Allah menginginkan Adam harus menempati dunia. Dan itu terlihat. Ketika Adam sebelum diberikan ruh saja, sudah berbentuk manusia, kan terjadi dialog antara malaikat dengan Nabi Adam. Betul kan? Adam masih di surga tuh. Belum diberikan ruh. Apa kata Allah? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Allah Rabbmu berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Adamnya sudah di bumi belum? Belum. Jadi perhatikan, kadang-kadang kita dapatkan sharean dari ini. Dunia ini adalah tempat di mana Nabi Adam mendapatkan hukuman. Bukan. Bukan. Itu memang sudah bagian dari rencana Allah bahwa nanti manusia menempati dunia. Adapun Nabi Adam, kesalahannya sudah bertobat. Dan Allah sudah ampuni dosanya. Logika kita mestinya tetap di surga dong. Benar kan? Nah, itulah. Jadi jangan sampai kita ya, sekarang banyak tersebar poster-poster soal itu nasihat. Inilah dunia tempat Nabi Adam dihukum. Enggak, bro. Bukan. Memang Allah menginginkan Adam menempati dunia. Ya. Yang menjadi ikhtilaf ulama, apakah ketika manusia, anak-anak Nabi Adam itu, mereka berhasil dari dunia ini dan memasuki surga. Apakah surga itu nanti ada surga yang dulu ditempati Nabi Adam atau surga yang baru? Ini ulama ikhtilaf. Ya, namun yang rajih adalah surga di mana Nabi Adam dulu berasal, hanya lebih disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di tahun keberapa ya, saya ada ceramah di YouTube saya, bukan punya saya, YouTube-nya punya Terbiat Sunnah. Itu judulnya Mudik ke Kampung Surga. Coba sekarang Anda mau tanya sama antum. Istilah mudik itu istilah artinya apa? Kita safar pulang kampung. Mengapa kita pulang kampung? Kenapa kita mudik? Karena di situlah tempat kelahiran kita kan? Itu orang tua kita kan? Maka kita mengatakan, kenapa kita tidak mudik ke surga? Bukankah itu tempat pertama kali bapak kita hidup? Surga kan? Betul nggak? Ketika kita mudik, lokasi kita jauh, tempat orang tua kita jauh, bukankah persiapkan kita harus lebih matang, lebih ketat begitu kan? Maka surganya Allah lebih jauh lagi perjalanannya, maka persiapannya harus lebih keras lagi, mempersiapkan bekal perjalanan menuju surga. Kan gitu logikanya. Maka yuk kita pulang kampung ke tempat bapak kita, Nabi Adam. Di mana? Di surga. Jadi kita ini manusia bukan makhluk main-main ini. Iya. Nenek moyang kita itu penghuni surga loh. Di awal pertama kali diciptakan. Betul nggak? Bukan makhluk sembarangan kita ini. Maka persiapkan. Oleh karena itulah iblis itu bersumpah kepada Allah bahwa akan menghalangi manusia dengan segala cara supaya tidak pulang kampung mereka. Dan itu peperangan itu berlangsung sampai hari kiamat. Dan memang kebanyakan nanti manusia menemani iblis nanti di neraka daripada kembali ke kampung halaman bapaknya di surga. Ya. Baik, kembali lagi kita kepada materi. Kok materi tentang Nabi Adam seru ini. Ya. Kita perlu mengenal sejarah orang tua kita. Penting. Kita aja kalau tanya, ente bapak ente tinggal ente bapak ente siapa namanya? Anu. Ibu siapa? Ibunya Anu.
Tinggalnya di mana? Nggak tahu. Itu anak kurang ajar itu. Nggak tahu orang tuanya tinggal di mana. Padahal orang tuanya masih hidup dan nggak kemana-mana gitu. Benar nggak? Anak kurang ajar. Maka kita mengatakan, apakah kita ya tidak kurang ajar melupakan kampung halaman bapak kita? Itu surga? Benar nggak? Betul nggak? Ingat loh, kampung halaman kita itu surga loh. Yuk kita kembali ke surga, kampung halaman kita, dengan cara kita siapkan bekal sebaik-baiknya. Ya. Contoh yang lain dari nama Allah Subhanahu wa taala itu contoh Nabi Adam tentang taubat ya, tentang taubat bahwa Allah itu penerima taubat dan menyukai hamba-hamba yang suka bertobat. Di antara Nabi Adam contohnya ya, itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya Allah itu punya nama dan sifat adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya Allah zat yang maha bersyukur dan mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Yang pandai bersyukur. Dan tentang syukur sudah kita bahas di sini. Ya. Dengan rukun-rukunnya ini sudah kita bahas di sini. Ya. Tinggal nanti antum murojaah. Dan bagaimana bila Allah sudah mencintai hamba yang bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Betul kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, nikmatnya ditambah. Namanya ditambah itu yang ada masih ada atau hilang? Hah? Masih ada. Jadi kalau antum ingin nambah, maka yang ada ini disyukuri. Paham ya? Gitu. Senyumnya kok beda nih. Kacau. Ini salah tafsir antum ini ya. Antum kok ingin ditambah, cari yang nambahnya itu yang mudah-mudah, jangan yang susah-susah. Betul kan? Antum ingin tambah uang, betul nggak? Nambah tabungan, ya, nambah kesehatan, tambah kekuatan, itu kan mudah. Maka bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Kok nambah yang susah, antum lebih baik mikirkan panjang. Kok nambah yang susah. Kemudian Allah Maha jujur dan mencintai orang yang jujur. Ya, Allah Maha jujur dan mencintai orang yang jujur. Sehingga Allah perintahkan kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Dan jujur ini amalan yang paling besar untuk menghantarkan seseorang kepada surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaika bis-sidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Wa inal birra yahdi ilal jannah. Wala yazalu ar-rajulu as-sidqa wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyaka wal kadhib fa inal kadhiba yahdi ilal fujur wa inal fujura yahdi ilan nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian jujur. Ya. Hendaklah kalian jujur. Karena kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Dan ada seseorang yang dia senantiasa jujur dan memperjuangkan kejujurannya, mempertahankan kejujurannya sampai akhirnya betul-betul dicatat, ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sangat jujur, siddiqan, orang yang sangat jujur. Bukan orang jujur saja, tapi siddiqan, orang yang sangat jujur. Mengapa? Karena dia mempertahankan kejujurannya dalam hal apapun. Dan kejujuran yang paling tinggi adalah jujur mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jujur ingin masuk surga. Itu kejujuran yang paling tinggi. Bila kita jujur seperti itu,
maka kita akan apa? Mengekspresikan kejujuran kita untuk mencintai Allah dan masuk surga dalam bentuk melakukan berbagai macam amalan-amalan yang Allah cintai. Dan hati-hati kalian dengan dusta. Karena kedustaan itu akan menghantarkan kepada berbagai macam keburukan-keburukan, dan keburukan-keburukan itu akan menghantarkan kepada neraka. Dan ada seseorang yang senantiasa dusta dan mempertahankan kedustaannya. Satu kedustaan diikutkan dengan kedustaan yang lain. Sampai akhirnya betul-betul Allah tetapkan dia sebagai seorang pendusta sejati. Tukang dusta mencek orang. Ya. Sekali bohong, dia terus berbohong. Dan berbohong yang paling besar adalah berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah Maha Jujur dan mencintai kejujuran. Allah Rahman, Maha Penyayang dan mencintai orang-orang yang penyayang. Ya. Ar-Rahim, rahimahullah. Orang yang penyayang itu dicintai oleh Allah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semakin banyak kasih sayang itu kita tebar. Ya. Yang tertinggi adalah kedua orang tua kita. Berikutnya adalah pasangan kita. Ya. Berikutnya adalah anak-anak kita. Berikutnya adalah keluarga karib kerabat kita. Berikutnya adalah tetangga kita. Berikutnya adalah teman-teman kita. Ya. Maka semakin banyak kasih sayang itu kita tebar, maka semakin kasih sayang Allah itu ya makin kuat kepada kita. Sehingga Rasulullah bersabda, contoh kasih sayang adalah membantu saudara misalnya. Rasul bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka orang yang paling banyak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling banyak menolong orang lain. Kalau orang lain saja banyak dia tolong, ya, Allah akan tolong dirinya. Bagaimana dengan seorang anak yang banyak menolong kedua orang tuanya? Bagaimana seorang istri yang banyak menolong suaminya? Karena suami itu penentu surga dan neraka seorang istri, kan? Ya, maka bagi ibu-ibu, Bu, ayat tuh. Ada? Ibu-ibu ingin ditolong sama Allah enggak? Dicintai mau enggak? Maka cintai suami dan tolong suami. Ya, banyak bakti sama suami. Ya, insya Allah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan Allah akan semakin besar. Dan kita jangan mengira pertolongan Allah itu hanya berupa urusan dunia kita. Kan kebayang sama kita nih pertolongan itu nanti kalau sakit disembuhkan, kalau nggak ada uang dikasih ya rezeki, ya kalau susah ini nanti jadi senang. Itu satu bagian kecil sebenarnya pertolongan Allah. Ada pertolongan Allah yang paling besar. Apa? Allah jadikan kita mudah beribadah dan masuk surga. Itu yang lebih besar. Jadi jangan bayangkan pertolongan itu duit mulu. Ya. Harus pada dunia. Itu betul. Allah akan tolong kita. Tapi itu bagian yang sangat kecil. Yang lebih besar daripada itu adalah Allah berikan pertolongan kita untuk beribadah dengan ibadah yang khusyuk, ikhlas, nikmat, nyaman di atas sunnah Rasulullah SAW dan ditolong masuk surga, ditolong menyeberangi jembatan, ditolong hisab dengan mudah, ditolong mudah masuk surga. Itu pertolongan yang paling besar. Hanya dengan diantaranya seorang istri
menolong suaminya. Seorang istri bakti sama suaminya. Seorang anak bakti sama orang tuanya. Seorang suami melindungi keluarganya. Ya, seorang tetangga baik dengan tetangganya. Seorang teman menolong sesama temannya. Dan begitu seterusnya. Maka semakin banyak kasih sayang itu ditebar, maka semakin banyak kasih sayang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ya, dan ini banyak contoh ya. Misalnya kalau Allah itu Maha Pemaaf, maka mencintai pemaafan. Anda perhatikan ya, ketika malam Lailatul Qadar, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Beribadah di malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik loh ya, bukan sama baiknya. 1000 bulan itu 83 tahun lebih sekian bulan, lebih 2 bulan kurang lebih. Tapi Allah menyatakan amalan ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baiknya enggak tahu berapa tahun. Hanya Allah yang tahu. Tapi uniknya, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku dapat Lailatul Qadar?" Hanya satu doa saja yang Nabi ajarkan. Sangat pendek. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Maka orang yang banyak memaafkan, dia menjadi orang yang paling banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Maka jadilah kita orang ini menjadi orang yang suka memaafkan, jangan pendendam. Salah dikit kesinggung dendam. Kalau kesinggungnya banyak, tiap hari sakit hati mulu. Hidup udah susah, tambah sakit hati. Ngapain? Benar nggak? Tapi kalau Anda maafkan, maka Anda merdeka. Namanya juga jelma, kumadai, ya biasa. Maafkan. Saya maafkan. Itu orang kok kayaknya ya tidak menghargai saya ya. Maafkan saja. Tidak apa-apa, namanya juga manusia. Ada lupanya, adalah maafkan. Anda akan bahagia kalau banyak memaafkan. Banyak memaafkan itu Anda nggak banyak musuh. Banyak memaafkan membuat tidur Anda tenang, makan Anda ya lahap. Sebab kalau Anda banyak sakit hati, dan ucapan sakit hati. Kalau yang nyakitin hatinya banyak, nanti hidup Anda susah. Benar nggak? Betul nggak? Coba kalau kita maafkan. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang paling banyak memaafkan. Beliau tidak pernah emosi kecuali kalau hanya agama Allah dan Rasul Allah dihinakan. Dan agama baru beliau emosi. Tapi kalau pribadi beliau dihinakan, beliau memilih untuk memaafkan. Kalau pribadi beliau dihinakan, beliau memilih untuk memaafkan. Kita kagak. Kalau pribadi kita dihina, kita yang harus duluan marah. Kalau agama Allah dihinakan, kita cuek. Maka belajarlah dari Rasulullah SAW. Sosok manusia yang paling banyak memaafkan. Kita, alhamdulillah, mungkin sedikit orang yang menghinakan Allah dan Rasulnya. Mungkin sedikit. Tapi menghinakan pribadi kita yang paling sering. Betul nggak? Maka ujian kita di zaman sekarang adalah bagaimana membangun akhlak mudah memaafkan. Karena kita berada pada di zaman mudah baper hari ini. Mudah baper. Salah sedikit ngomong, gak mau ke pengajian. Nah, kesinggung sama si ibu eta. Hanya sedikit ucapan kesinggung, gak mau ke pengajian. Padahal si ibu yang mengucapkan itu, dia juga tidak sadar ucapannya menyinggung. Tiba-tiba ketemu gak mau salam, baut. Si ibu nanti bingung, salah orang naon. Betul nggak? Coba kalau kita maafkan. Memang si ucapannya nyelekit, nyakitkan hati ya, tapi ya sudahlah. Ya, nama juga manusia. Maafkan saja. Kalau Anda maafkan, Anda akan sering ke pengajian, pahala pengajian gede dapatnya. Benar nggak? Tapi kalau Anda dikit baper, salah ngomong baper, salah ucap baper, salah gaya baper, salah ini baper, Allah mustahil. Hidup baperan itu hidup orang yang apa?
Ya, hidup orang yang suka menyiksa diri. Yakinlah antum. Kalau hidup kita suka baper, itu hidup kita suka menyiksa diri kita. Masuk ke pasar, ya, salah nawar baper. Sampai si pedagangnya diingat itu. Mu'al aing makan jadi. Ya Allah. Kalau pedagangnya banyak, udah baper sama seorang pasar. Allah musta'an, akhirnya ketika pengen makan sambal, cengit naik di pasar eta terjadi. Allah musta'an. Kesiksa enggak? Kesiksa. Coba kalau dia maafkan, makan sambal akan tetap jalan. Sahih. Jadi jangan terlalu banyak baper dalam hidup itu. Banyak maafkan. Kalau kita banyak maafkan, hidup kita senang, Allah mencintai kita. Sahih. Apalagi kalau itu pasangan kita yang sejak susah sampai sekarang selalu bersama kita. Masa baperan wae sesama kepada suami, kepada istri, enggak sedikit ngomong baper. Ini baper. Allah musta'an. Padahal udah puluhan tahun berumah tangga. Bayu we baper. Ya, telat ngasih kopi baper. Kemana sih? Ya teh. Padahal udah tahu itu jauh minum kopi. Gede minum kopi teh. Baper ke istri. Hanya urusan kopi. Alah bro. Allahu Akbar. Urusan kopi baper sama istri. Si istri juga gak kalah bapernya. Telat dikit ngasih setoran uang belanja. Baper. Akhirnya suaminya malam Noel. Muala aing mah bere. Boleh bere ku aing mah. Allah musta'an. Udah suaminya tidur malam hari dalam keadaan kasiksa. Si istri didoakan laknat oleh malaikat sampai pagi. Allah musta'an. Hanya karena 1 menit 2 menit telat ngasih setoran uang belanja. Allah musta'an. Paham ya? Jadi jadilah kita orang yang mudah memaafkan. Ya, hidup kita akan senang kalau kita banyak memaafkan. Ya, Allah mencintai kita. Jadi kita hidupnya bahagia, Allah mencintai kita, surga depan mata. Bukankah itu yang kita cari sebenarnya sebagai seorang mukmin? Kan benar kan? Maka pelajari karakter mudah memaafkan, ya, mudah melupakan, ya, dan terima udzur. Ya, terima udzur. Oh mungkin dia sedang capek, oh mungkin dia sedang lupa. Cari udzur. Ya. Kata Nabi SAW, ya, kurang lebih maknanya begini. Al-mu'min yatubul ma'adir min akhihi. Kurang lebih maknanya begitu. Seorang mukmin itu, atau seorang muslim itu, adalah orang yang selalu mencari udzur untuk membela kesalahan saudaranya. Itu seorang mukmin. Jadi misal ada ucapan yang menyinggung, oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia lalai, oh mungkin dia sedang capek, oh mungkin dia juga sedang baper, gitu kan. Cari pemaafan. Carikan pemaafan untuk membela saudara kita ketika dia sedang salah. Ya, walaupun ada beberapa orang yang memang dia harus dijauhi dan diingat manusia untuk tidak mendekatinya. Kalau dia sudah kasohor, memang orang yang menonjol dalam keburukan. Boleh. Boleh. Ya. Kalau dimaafkan nanti dia enggak taubat-taubat, enggak kapok. Itu ada beberapa orang memang harus dilakukan demikian kata Syekh Utsaimin. Ya, karena Allah berfirman, "Wa man afa wa aslah fajruhu 'alallah." Barang siapa yang memaafkan dan dalam memaafkan itu memberikan kemaslahatan buat yang dimaafkan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dimaafkan terus ngeyel, terus melakukan kezaliman, maka jangan dimaafkan. Kau perlu laporkan ke polisi kalau perlu. Oh, memang kejahatannya memang sudah ya dirasakan di mana-mana. Kita perlu ingatkan bahkan orang tersebut dari kejahatan keburukannya. Ya. Dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga dari 8 keutamaan mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Tadi ada berapa totalnya yang disampaikan? Ada 8. Masih mau ditambah? Sampai jam 1 siang loh. Kalau antum mau, ana nggak mau. Masih kuat? Masih. Antum kuat, ana nggak kuat. Satu lagi ya.
Biar setengah-setengah, nanti pertemuan berikutnya setengah lagi. Yang keempat, tapi Allah menyukai yang witir nih. Cukup di 3 atau mau 5 nih? 5 lah, 5. Yang keempat, Allah tundukkan langit dan bumi untuk manusia agar mereka mengenal dan menyembah Allah. Allah tundukkan langit dan bumi agar mereka mengenal dan menyembah Allah. Itu poinnya. Penjelasannya nanti. Poin yang kelima. Kan biar cepat. Rinciannya nanti. Penjelasannya nanti. Ya. Yang kelima. Pondasi iman itu ada 6. Yang kita kenal dengan rukun iman. Dan pondasi yang pertama dan utama adalah iman kepada Allah. Jadi kita tahu rukun iman itu artinya pondasi iman. Dan rukun yang pertama yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin tepat dalam beriman kepada Allah kecuali bila kita mengenalnya melalui ilmu tentang nama-nama dan sifatnya. Itu yang kelima. Yang keenam, udah saya bacakan saja sekalian. Tapi saya bacakan sampai 8. Gak apa-apa lah, genap-genap juga. Yang keenam. Nanti penjelasan kita bahas di waktu yang akan datang ya. Ilmu tentang asma wa sifat dijadikan dalil. Dijadikan dalil oleh mereka yang paham ketika membahas tentang takdir dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika membahas takdir dan hukum syariat Allah. Jadi ilmu tentang asma dan sifat dijadikan dalil oleh para ulama bagi mereka yang paham ketika membahas tentang takdir dan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya bagaimana nanti. Jadi ilmu tentang nama dan sifat Allah dijadikan dalil ya oleh mereka yang paham dalam membahas takdir dan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mengenal Allah adalah perdagangan yang menguntungkan. Mengenal Allah adalah perdagangan yang menguntungkan. Menguntungkannya sudah saya sebutkan tadi sebenarnya sama antum. Tapi nanti kita akan bahas, kita akan tambah lagi sudah disebutkan. So, nanti kalau kita ketemu lagi bulan depan, yang sekarang antum biasanya lupa. Jadi kita akan kaji lagi. Makanya antum minimal catat. Dan nanti kalau bisa catatannya dibawa lagi supaya kita murojaah. Dan syukur-syukur antum bisa ulangi di rumah ya. Yang kedelapan yang terakhir. Keutamaan ilmu mengenal nama dan sifat Allah. Ilmu ini itu apa maksudnya? Tentang nama dan sifat. Merupakan benteng dari kegoncangan sekaligus pembuka pintu harapan dan
pembantu dalam kesabaran. Dan poinnya banyak, hanya ke-8, tapi 3 poin itu saja yang kita. Ini Masya Allah, nanti kita akan bahas dengan beberapa dalil yang saya ingat ya, dan membahas tentang poin ini. Itu insya Allah ikhwas sekalian kurang lebih kajian kita tentang kekuatan ilmu dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebentar lagi kita bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan ya, itu bulan Dzulhijjah, bulan kurban. Maka di antara bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengagungkan syiarnya. Ya, oleh karena itu ya, bagi mereka yang apalagi punya niat mau berkurban, maka ya ikhlaskan niat. Dan esok hari mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Bagi mereka yang sudah niat berkurban, maka jangan potong kuku dan jangan ya ambil apapun dari rambut yang tumbuh di badan dengan cara apapun. Ya, mau dicabut, mau dikerik, mau digunting, ya mau dibakar, nggak boleh. Ya, nah Nabi bersabda, idza dakhala asyar, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka barang siapa yang ingin berkurban, maka janganlah dia memotong kukunya dan cabut atau mencukur rambut yang ada pada badannya. Jadi kalau kira-kira yang mau berkurban dan rambutnya masih panjang, dipotong hari ini terakhir. Isi kayak 10 hari ke depan kayak jadi jabriknya, yang isin gitunya. Hari ini cukur masih ada. Gondrong. Hari ini boleh. Tapi kalau yang nggak kurban bebas. Ya. Biasanya kalau satu keluarga kan bapaknya tuh. Nah, kalau anak-anaknya nggak masalah. Ini yang mau berkurbannya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Fadhal. Ya. Galak juga. Ya, memang. Tayyib. Ada sebuah ungkapan yang tersebar, ini bukan di Indonesia saja, di luar negeri juga banyak ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka kita mengatakan ini nggak mutlak salah, sebagaimana nggak mutlak benar, tergantung. Kalau kita mengenal diri kita sesuai dengan syariat Allah, ia akan menghantarkan kita kepada Allah. Contoh tadi, kita tahu bahwa kita ini ya keturunan Nabi Adam. Ya kan? Kita ini banyak kelemahan sehingga iblis mudah menguasai kita. Nah, kita kenali diri kita. Tapi kita juga punya potensi untuk masuk surga. Ya, dengan cara Allah utus Rasul juga dari kalangan manusia. Kan gitu. Jadi, kenali diri kita dengan syarat mengenal diri kita itu pakai syariat. Jangan mengenali diri dengan cara semedi teka salat naon gitu kan. Ya, sampai puasa teh sampai puasa mucat, bukan puasa putih. Pucat mukanya. Hanya makan sekepal misalnya gitu ya. Enggak begitu. Karena tidak ada satupun contoh dari para rasul ya ketika ingin dekat sama Allah ya, kemudian meninggalkan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Rasul saja ketika di Gua Hira, sok ada bekalan loba tuh. Apakah ketika Rasul di Gua Hira, Rasul hanya berbekal air Zam-Zam tok, nggak ada yang lain? Lengkap itu dibekali sama anaknya, lengkap. Itu dalam rangka konsentrasi mendekati Allah. Lah di kita muncul ada istilah semedi, meditasi untuk dapatkan ilmu ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak sholat, tidak ini misalnya. Sebagian pernah saya dengar tapi Allah alam ya. Sampai misalnya enggak sholat, makannya hanya air bening dan nasi putih. Untuk kemudian dia mendapatkan nanti Allah berikan dia ilmu-ilmu yang tidak umum manusia kasih gitu. Sehingga bisa melihat, nggak tahu lihat apa. Hah?
Ini sama sekali bukan itu maksudnya ya. Jadi kalimat itu bisa benar kalau kita mengenal diri kita berdasarkan syariat. Pun dibalik pun juga benar. Kalau kita kenal Allah, kita juga bisa mengenal diri kita. Selama kita mengenal Allahnya juga sesuai syariat. Jadi kalimat itu perlu dirinci saja. Ya. Intinya kalau kita belajar agama, kita bisa kenal dua-duanya. Bisa kenal Allah, bisa kenal diri kita. Nah itu kalimat yang benar. Kenalilah syariat agama Rasulmu, maka engkau akan kenal siapa Rabbmu dan dirimu. Itu kalimat yang benar. Baik, Allah lebih sawab. Ya, padahal silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hambanya. Ya, betul. Pengen kaya. Kaya naon? Oh, kaya apa saja? Saya akan berdoa dan mengabulkan saya mungkin buat yang saya, anak saya, mungkin atau mungkin juga nanti jika dikabulkan sekarang di dunia mungkin di akhirat. Iya. Jadi doa itu pasti yakin dikabulkannya. Iya. Betul. Nah, yang keduanya benar. Oh, maksudnya Bapak pengen minta kepastian doa itu pasti dikabul ya? Iya, betul. Nanti saya tanggapi. Nah, itu saya mau nanya, kenapa muncul pertanyaan itu? Kenapa muncul gitu? Oh ya, iman dulu atau ilmu dulu? Atau iman dulu. Kalau iman dulu baru berilmu, apa konsekuensinya? Kalau ilmu dulu baru iman dulu, apa konsekuensinya? Jadi kan orang mungkin berilmu, beriman, dengan beriman tadi kita harus ilmunya itu. Jadi bagaimana? Oh iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masya Allah ya, ini pertanyaannya perlu mikir nih jawabannya. Iya. Baik. Yang pertama bahwa Allah itu malu tidak mengabulkan doa hambanya. Itu menunjukkan bahwa semua doa pasti dikabul. Sahih. Pasti dikabul. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, ya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa sama Allah dan kadang kau yakin Allah pasti mengabulkan. Itu kata Rasulullah SAW, yakin kita doa dikabul. Ngan hanya perhatikan, hanya pengabulan Allah itu tergantung Allah cara mengabulkannya. Jangan tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Kata Rasulullah SAW, "Ma min muslim yad'ullaha bid'awatin laisa fi ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah ihda salas." Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan satu doa kepada Allah selama doa itu tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahim, maka Allah akan kabulkan doanya ya, satu dari 3 bentuk pengabulan. Dikabulkan, tapi bentuk pengabulannya tidak satu model. Ada 3 pilihan model. Pilihan yang pertama, ya pilihannya ya imma ya fa imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, yaitu Allah segerakan yang dia minta Allah kasih di dunia. Tadi minta kaya, Allah kasih dia di dunia dikaya. Ya. Wa imma ayyadakhiraha fil akhirah, atau pengabulannya Allah simpan di akhirat. Kalau pengabulannya misalnya kaya, enggak dikasih dunia, dikasih akhirat. Kekayaannya lebih banyak, lebih baik daripada dunia atau sama? Oh, lebih baik. Lebih banyak. Lebih nikmat. Atau yang ketiga, wa imma ayyasrifu anhu as-su'u misluh, atau Allah atau bentuk pengabulannya Allah palingkan dia dari keburukan semisal doanya tadi.
Ya, misalnya ada keburukan berupa ternyata tidak menimpa dirinya keburukan tersebut. Itu pun salah satu bentuk pengabulan doa. Oleh karena itu, berdasarkan hadis tadi, pengabulan doa itu kita bagi dua. Ada yang di dunia, ada dua model, dan ada yang di akhirat, itu satu. Di dunia, bentuknya satu, di dunia bentuknya ada dua pilihan. Yang pertama, yang dia minta Allah kasih, yang kedua Allah ganti dengan keburukan tidak menimpa dirinya. Paham ya? Seperti itu. Jadi semua doa pasti dikabul. Makanya Nabi ya menegaskan, berdoalah kepada Allah dan kepada engkau yakin Allah pasti mengabulkan doamu. Jangan pernah ragu dalam pengabulan doa. Apalagi tadi ya, Allah itu malu untuk tidak mengabulkan doa hambanya. Allah malu. Ya, maka yakin kita pada doa-doa kita. Kalau di dunia Allah pasti ganti di akhirat. Dan di akhirat itu pemberian Allah lebih baik dan lebih besar, lebih nikmat. Maka banyakin doa. Banyakin doa. Banyak-banyaknya. Sering-seringnya. Kalau nggak dikasih dunia, di akhirat Allah kasih. Jadi kita jangan sampai malas berdoa hanya karena kayaknya kok nggak terjadi sih yang saya minta di dunia. Kita lupa bahwa semoga kita betul dan ada pengabulan bentuknya Allah simpan di akhirat. Paham ya? Ya. Jadi jangan sampai ya kita tidak bersemangat berdoa hanya karena kok itu tidak terwujud di dunia. Jadi semangat meminta tidak rajin dan tidak sungguh-sungguh, ini keliru. Ingat ada simpanan doa pengabulan itu di akhirat. Yang kedua, tadi pertanyaannya, apakah iman dulu atau ilmu dulu? Ya, sebenarnya pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, hanya saja kita mengatakan orang yang ya beriman tapi berilmu itu lebih baik daripada sekedar iman saja tapi kurang ilmu. Mengapa? Karena orang yang beriman kurang ilmu, maka ya kadar keimanannya bisa jadi rendah. Ya, bisa jadi rendah. Ya. Dan orang yang berilmu tidak mungkin mulia bila tidak dilandasi dengan keimanan. Karena ilmu itu adalah wawasan, cahaya. Dan cahaya itu hanya terpakai bila ada keimanan yang benar kepada Allah dalam hatinya. Jadi kita susah mencari mengotak-atik kata gitu, ya. Dan itu kalau kita ngotak-ngatik sesuatu yang sebenarnya tidak ada penjelasan dari syariat, nanti akhirnya kita bingung. Maka cari sesuatu yang pasti agar ilmu kita menjadi yakin. Bahwasanya begini, ya, orang yang yakin Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya, Islam agamanya, itu orang beriman. Dia ada cahaya, sudah Allah berikan kepada dirinya cahaya iman. Namanya, ya, dia beriman kepada tadi. Itu dia mukmin tadi. Ya. Karena ada orang yang sekolahnya tinggi, ya, berpikir cerdas, tapi dia tidak mengimani Rasul sebagai Muhammad sebagai Rasul. Maka itu bukan orang yang diberi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja cahaya iman tadi akan semakin membesar bila kemudian dia tambah ilmu tentang Allah, tentang Rasul, ilmu tentang Islamnya dia tambah dan dia amalkan ilmunya tadi. Maka cahaya imannya semakin besar. Jadi kalau ditanya ilmu dulu, iman dulu, ya kadang orang menjadi beriman itu tadinya kafir setelah dia paham ilmu tentang Islam. Ada orang yang sudah beriman sejak lahir, walaupun tidak paham ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Jadi iman dulu, ilmu dulu, tergantung. Tergantung. Ada orang berikan cahaya iman setelah berilmu tentang Islam. Maka kita bisa membedakan ilmu dan iman mana dulu kalau terjadi pada kasus-kasus saja. Baru pertanyaan itu dimunculkan. Kalau
tidak ada kasus, ya kita tidak perlu mempersoalkan mana dulu iman atau ilmu. Nggak perlu kita persoalkan. Yang jelas kalau kita sudah beriman, kudu belajar. Itu aja. Itu kan pasti tuh. Dan dengan ilmu yang bertambah, iman juga semakin meningkat. Ya, seperti itu. Ya, tayyib. Ada lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu? Nggak ada ya? Coba kalau ada pertanyaan, biasanya nulis ya. Nggak ada ya? Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Dari apa? Dari sekian nama. Tayyib. Iya, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki nama yang paling agung. Ya. Memiliki nama yang paling agung di antara nama-namanya. Ya. Di mana ikhtilaf? Ada yang menyatakan lafaz Allah itu sendiri, ada yang menyatakan Ar-Rabb, lafaz Rabb, ada yang menyatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang menyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ikhtilaf ulama. Yaitu di antara nama Allah yang paling agung dari nama itu enggak banyak. Berkisar di 4 nama. Makanya penulis ya Syekh Profesor Razak memulai dengan lafaz itu, dengan lafaz Allah dan Ilah, Rabb, kemudian Rahman. Jadi dari susunan buku ini, Fikih Asmaul Husna, ya penulis seolah ingin memberikan apa? Memberikan urutan-urutan yang dua dipelajari Allah dulu lafaznya tersebut. Ya seperti itu. Allahumma bisawab. Ya, kita cukupkan kajian kita di siang hari ini. Ya, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.